Baik, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Sudah lama kita tidak berjumpa di channel Tiru karena kami lagi sibuk satu dan lain hal. Pemirsa, pada kesempatan podcast kali ini kami telah menghadirkan salah seorang narasumber kami, Bung Abed Yo. Ya, ya. Nanti sebentar ada sesi perkenalan, tapi saya sebut Bung Abed Yo. Bung Abed sendiri selaku Ketua Panitia Festival Media yang pertama di seluruh tanah Papua. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar kegiatan festival. Namun sebelumnya, Bung Abed bisa perkenalkan. Ya, saya sudah tidak asing lagi nama saya, wajah saya, nama saya Abed Yo itu sudah. Ya, ya. Jadi nama Bung Abed Yo dan Bung berkecimpung lama di dunia media, dan pada kesempatan kali ini kita orang akan dengar bagaimana persiapan festival media yang pertama. Namun kenapa harus dilakukan festival ini? Ya, festival yang lain itu kan biasa buat di tanah Papua, macam budaya, seni, terus festival tingkat macam di Papua Tengah sekarang festival budaya tingkat pelajar. Tapi di tanah Papua ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah buat festival media. Padahal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ini kan ditulis oleh wartawan-wartawan. Nah, sehingga kami berpikir bahwa ini penting sekali untuk harus dilakukan festival media untuk menyampaikan ke publik bahwa kami ini yang biasa tulis berita gitu. Jadi ini program dari Asosiasi Wartawan Papua, AWP. AWP. Jadi ini AWP ini apa, Bung? Bisa jelaskan dulu. AWP itu Asosiasi Wartawan Papua yang diinisiasi oleh Pak Victor Mambor, wartawan senior ya, di Jubi sekarang. Terus Pak Luki Reo, Arno Belau dulu waktu masih di Suara Papua. Terus Pak moderator sendiri, Pak Engki. Ya. Dengan Bung siapa nih? Yang di Wamena. Benny. Ya, Benny Mawel. Ya. Sekarang sudah jadi apa nih? Benny Mawel, waktu itu Benny Mawel masih wartawan di Jubi. Sekarang dia wakil ketua 1 MRP Papua Pegunungan. Terus siapa? Emmanuel. Ya, Emmanuel Litlay dulu di Cepos. Sekarang di Papua Pegunungan. Tapi Bung, itu dari AWP sini, AWP ini kerja apa selama ini dan sampai tiba di festival ini bagaimana bisa? Jadi AWP itu didirikan oleh wartawan asli Papua untuk mempersatukan para wartawan, lebih khususnya wartawan asli Papua, karena selama ini jalan masing-masing. Padahal kita ini banyak orang, baru kita tidak baku saling kenal lagi, tidak baku ketemu lagi. Padahal tinggal di satu daratan. Daratan lautan yang sama. Ya, jadi muncullah pikiran-pikiran itu dan sudah disahkan. Dan semua sudah ada dalam wadah itu. Itu kegiatannya tuh yang lalu tuh di Jayapura banyak juga tuh. AWP bikin 2-3 kali kegiatan tuh. Yang pelatihan website, pelatihan pembuatan website, terus rapat kerja, terus ada pelatihan pertemuan pimpinan media online, terus untuk wartawan asli Papua kayak begitu. Nah, sekarang Bung, ini dari kegiatan-kegiatan ini termasuk festival yang pertama ini, Bung, ini dia punya acaranya, temanya apa, terus kira-kira kegiatan yang akan dilaksanakan kapan? Ya, tema umumnya itu kehadiran media di tanah Papua dan pemberitaan untuk nasional dan
tingkat nasional. Jadi apa kita akan putuskan lagi dalam waktu dekat tema umumnya seperti apa. Oke. Yang jelas berkaitan dengan itu. Jadi ini kegiatan rencananya kapan dilakukan? Keputusan pengurus HEP bersama panitia itu tanggal 5, 6, dan 7 Oktober 2025. Tapi karena tanggal 5 itu HUT TNI, jadi kita undur lagi. Jadi dari tanggal 6, 7, dan 8. 3 hari. Tanggal 6, 7, 8 Oktober 2025. Nah, itu akan dilaksanakan Di Nabire, kemungkinan besar di area Bandar Lama, di kompleks kantor gubernur. Ini AWP ini kan dia mencakup seluruh Papua ini, Ya, Bung Ketua. Ini bagaimana Bung Ketua akan menghadirkan wartawan-wartawan yang ada di provinsi-provinsi yang lain ini, termasuk di daerah-daerah yang lain ini? Ya, jadi untuk rencana untuk menghadirkan mereka ini kami sudah bangun komunikasi. Jadi kita sudah buat grup WhatsApp untuk komunikasi dengan mereka, dan semua wartawan asli Papua maupun non Papua akan hadir di Nabire sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah. Begitu. Jadi kami sudah bangun komunikasi mereka semua, dan pada prinsipnya sudah sepakat, sudah siap hadir. Bung, ini lagi persiapan apa yang sekarang menuju festival ini? Bisa cerita? Sekarang ini kami lagi penggalangan dana, jadi pencarian dana dengan beberapa hal. Yang pertama itu kami punya kolam ikan, terus ada kandang. Jadi kami siapkan itu, dan siapa mau beli bawa datang uang, kita kasih barang begitu. Terus yang berikut itu dukungan penuh dari Pak Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan beliau sudah nyatakan sikap untuk mendukung kegiatan ini karena beliau juga sebagai Ketua Asosiasi Gubernur Tanah Papua dari 6 provinsi. Jadi pengurus AWP juga tunjuk kami Papua Tengah, karena Gubernur Papua Tengah adalah Ketua Asosiasi Gubernur Tanah Papua. Jadi nanti dari seluruh Tanah Papua ini wartawan-wartawan semua perwakilan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota juga semua nanti hadir di sini. Terus dari NGO, tokoh masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari kami narasumber. Seperti itu semua. Begitu. Jadi mau menceritakan ke mereka bahwa tidak hanya seputar aktivitas jurnalistik, tapi jurnalis ini merupakan atau media ini merupakan satu ekosistem yang besar ya, yang harus dimengerti oleh semua pihak. Iyalah. Jadi tidak hanya tulis berita saja. Iyalah. Itu kan pengaruhnya kuat. Jadi narasumber tinggal bicara, media yang pergi kemana-mana. Jadi kau tinggal saja, nanti kita yang jual kau, istilahnya begitu. Jadi kau udah santai di satu tempat, nanti berita yang pergi kemana-mana, nanti anda ceritakan kau. Seperti begitu. Jadi Bung, ini mungkin publik juga penasaran, ini konsep acaranya seperti apa ini, festival ini? Bung bisa sedikit bongkar ke pemirsa sekalian yang ada di rumah. Jadi konsep untuk sementara yang pertama itu pameran hasil karya kami ya, walaupun publik biasa melihat karya kami secara online di website, terus di apapun sosial media macam YouTube atau apa. Tapi juga nanti di situ kami akan pamerkan dalam bentuk cetak. Jadi foto atau karya seperti begitu. Itu pertama. Terus yang kedua itu juga nanti akan ada pelatihan untuk AI khusus kalangan wartawan. Terus nanti kami akan undang siswa-siswa dari tingkat SMA, SMK,
untuk mereka ikut pelatihan jurnalistik selama 3 hari itu. Nah, kalau pelatihan jurnalistik ini sejalan dengan misi besar dari Pak Gubernur Papua Tengah bahwa untuk membangun sumber daya manusia bukan hanya dari bidang-bidang lain saja, tetapi jurnalis harus masuk ke sekolah-sekolah untuk mendidik mereka, menyiapkan mereka mulai dari sekarang supaya ketika begitu selesai SMA mereka memilih jurusan jurnalistik atau apa begitu. Artinya mereka harus punya modal menulis dan modal untuk menganalisa masalah dalam menulis. Seperti begitu. Terus yang berikutnya itu nanti ada pelatihan menulis buku. Nah, jadi di situ bukan hanya jurnalis tapi nanti kita akan hadirkan juga kolomnis dorang. Ya, terus penulis buku juga nanti mereka akan hadir dan situ akan dilakukan pelatihan. Jadi konsep sementaranya seperti begitu dan malam terakhir tuh akan ada penganugerahan tokoh pers di acara penutupan nanti. Seperti begitu konsep sementara. Luar biasa. Ini dia terus berkembang dan kita akan secara internal kita akan berdiskusi. Maksudnya dia punya kegiatan-kegiatan ini. Yang Bung Abed tadi sampaikan tuh garis besarnya. Jadi kira-kira pembagian tugasnya bagaimana masing-masing bidang saat ini? Jadi sudah ada koordinator masing-masing. Jadi macam contoh tadi pelatihan AI itu nanti Ibu Yulan Lantipo dari Jubi yang akan tangani. Terus untuk pelatihan penulisan buku tuh akan ditangani oleh koordinatornya itu Robert Yewen, wartawan di kompas.com. Terus pelatihan jurnalistik itu nanti akan ditangani oleh Albert Yomo dan beberapa kawan-kawan. Jadi nanti kita akan kolaborasi juga di situ. Dan mereka koordinator-koordinator ini juga sekarang sedang menyiapkan narasumber ataupun pelatih supaya nanti ketika waktu pelaksanaan mereka bawa datang ke Nabires ini. Dan itu saya rasa kesempatan yang paling emas, paling baik buat generasi muda untuk turut terlibat dalam aktivitas pelatihan ini. Jadi dibuka dan terbuka untuk umum. Komunitas-komunitas juga akan dilibatkan yang ada di Nabire. Ya, komunitas apa saja nih? Komunitasnya itu di situ nanti yang komunitas taman baca yang biasa buka lapak untuk buku, terus anak-anak yang biasa fokus di penanganan anak-anak buta huruf macam literasi kayak begitu. Terus nanti komunitas anak fotografer macam Papua Foto atau apa kayak begitu. Sanggar-sanggar lagi sebagian untuk mengisi. Iyalah, sanggar terus mama yang jual-jual noken. Jadi UMKM juga nanti kita libatkan di situ. Ya. Jadi pemirsa ini menarik sekali dia punya konsep acara. Jadi setiap kali misalnya jam istirahat nanti diisi oleh kelompok seni ini. Seni musik. Jadi nanti untuk musiknya itu kita akan fokus hadirkan kelompok-kelompok musik akustik yang sudah legenda-legenda itu, ukulele juga. Dan selama 3 hari itu tidak ada yang pakai keyboard atau pakai alat musik modern, drum lah, band itu tidak ada. Jadi nanti akustik saja. Jadi musik kelompok-kelompok legenda dari Mepagos ini macam Daya itu Group atau Whistle Mereng Group atau Tarwatune, dan Tarwatune itu sudah terkonfirmasi mereka sangat siap sekali mengisi acara. Jadi pagi sebelum kegiatan buka nanti dong yang ngisi masuk menyanyi dulu. Nah, kalau pembukaan dan penutupan itu otomatis. Jadi nanti 2 hari tengah itu. Jadi saat selesai makan atau sedang makan siang nanti mereka akan iringi kita dengan musik-musik tradisional musik akustik dengan lagu-lagu bahasa daerah
dari suku-suku atau kabupaten-kabupaten di seluruh tanah Papua ini seperti begitu. Ini menarik Jadi karena kita nanti bedanya itu di situ juga. ya itu menarik karena seniman-seniman ini juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Iya. aku Jadi seniman itu kan juga termasuk penulis. Jadi ya. mereka menulis melalui karya seni mereka. Dan mereka melantunkan dengan cara menyanyi. Ya itu Kalau kita wartawan kan menulis menulis. langsung kirim di media. Ya, Pemirsa ini menarik sekali. Jadi mungkin kamu juga penasaran, nah ini festival media ini seperti apa? Ya memang ini seperti apa gitu ya. iya, Karena baru pertama juga kita Betul. mau memulai. Jadi betul. mungkin sejauh ini Bung sudah koordinasi dengan pihak mana saja untuk kira-kira mau menyukseskan acara ini. Pihak-pihak dalam arti mereka yang bisa berkontribusi, mungkin dosen kah atau pihak mana yang bisa berkontribusi dalam kegiatan Oke. ini. Jadi yang pertama itu karena kita tuan rumah jadi Papua Tengah. Itu awalnya memang tidak ada pemilihan untuk panitia, jadi langsung ditunjuk oleh pengurus AWP. Jadi ditelepon sama saya, Abed bagaimana, bersediakah tidak Papua Tengah jadi tuan rumah untuk pelaksanaan festival media Setan Papua yang pertama? Saya bilang, oh iya siap sudah. Ya. Lalu saya bilang, alasannya apa sampai harus pilih Papua Tengah? Ya kan, gubernur juga kan, ketua asosiasi gubernur Setan Papua. Oh kalau begitu siap, bisa. Terus bagaimana kita tunjuk Pak Abed jadi ketua panitia? Oh oke boleh. Yang pertama Pak Gubernur sudah bersedia. Ya. 8 bupati di Papua Tengah sudah oke, sudah bersedia sangat mendukung. Yang berikut kita punya narasumber macam tokoh masyarakat, Ya. NGO, terus Kapolda, Kapolres Nabire, justru dia respon cepat duluan untuk bantuannya. Terus ada beberapa lagi. Lalu para gubernur dari 6 provinsi, 5 provinsi di Papua Tengah, di Tanah Papua. Terus yang berikut lagi tuh kita sudah hubungi juga akan ada wartawan dari luar negeri. Jadi nanti kita akan hadirkan juga wartawan dari Pasifik. Ya. Nanti dari Moresby juga ada, dari Suva Fiji juga ada, dari Salomon juga ada, dan itu sudah dilakukan koordinasi, sudah jauh itu. Terus yang berikut juga nanti kita didukung penuh oleh PT Freeport Indonesia. Ya. Dan itu mereka sudah nyatakan sikap sejak beberapa kali kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi Wartawan Papua AWP itu, mereka 100% dukung kami. Dan kegiatan besok ini juga sama. Seperti begitu untuk sementara. Wah, luar biasa. Jadi antusiasme dari berbagai pihak, NGO, akademisi maupun misalnya perusahaan-perusahaan tadi, ini sangat tinggi juga dengan kehadiran festival media. Macam bank-bank di Nabire macam BRI, La Mandiri, Bank Papua juga mereka sangat support dukung kami. Jadi mereka sudah bersedia. Tinggal kita sudah mau dekat-dekat pelaksanaan, kita kasih mereka surat. Begitu saja untuk komunikasi secara lisan sudah oke. Ya. Luar biasa ini Pak Ketua punya gaya lobby-lobby ini juga memang. Jadi ini lobby-lobby. Ya. 1 kali jalan 2 kali pulau terlewati. ini menarik sekali. 2 Panggayu 40 lewat. Tidak tahu dong ke Pom City kah di Serui lewat Biaka. Pemirsa, jadi kami dari wartawan ini sangat membutuhkan misalnya kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin selama ini orang bertanya, wartawan tuh kerja apa saja? Begitu hanya datang sodorkan tips saja, atau wartawan tuh hanya datang wawancara orang-orang tertentu saja. Kenapa mereka untuk mau mengetahui dunia wartawan itu yang nanti Bapak Ibu dong bisa hadir supaya kita orang nanti sama-sama bisa tahu itu. Iya toh, di situ. Jadi nanti di situ juga nanti kita akan bicara seputar yang selama ini lagi hangat di Papua Tengah di grup-grup soal
apa keberatannya kerja sama media apa segala macam. Independensi wartawannya itu ya. Itu kan kembali ke masing-masing media. Redaksinya. Ya. Kan banyak apa istilahnya banyak kalau cetak kan banyak halaman rubrik kan cuma satu halaman saja yang kerjasama dengan pemerintah kan masih banyak halaman yang harus diisi. Saya bukan berarti beli media, Tidak ada bayar rubrik saja. Orang buta huruf bicara kalau kayak begitu tuh. Jadi itu, jadi memang independensi wartawan itu harus dikedepankan, tetapi bagaimana? Nah, itu nanti ulasannya panjang. Dia ada dia punya teori-teori tertentu, ada aturan-aturan juga ya. Pak. Ya toh. Ya, toh. Jadi semua itu kita akan cerna di saat festival. Tidak hanya itu, bagaimana kita juga akan hadirkan pelatihan-pelatihan. Kalau mau dapat pelatihan yang gratis, ya itu. Bisa hadir ya toh. Jadi wartawan itu bukan hanya jaga-jaga orang punya rilis di WhatsApp grup atau di status Facebook. Karena ada itu bukan namanya bukan wartawan tuh. Wartawan tuh turun ke lapangan berkeringat. Macam dulu saya biasa lakukan. Kalau saya boleh jujur. Cari dulu. Cari tuh. Tuhan juga bilang cari dulu. Ketuk pintu maka akan. Nah, jadi wartawan memang tidak sekedar hanya sekedar mempublikasikan berita, tapi paling penting itu pengaruh dari kopu berita. Ya. Dan dengan narasumber yang paling kredibel. Ya. Begitu. Dan macam saya banyak, agak saya bisa toki dada juga banyak perubahan yang saya buat lakukan juga. Saya percaya apa Bung bisa cerita ini karena orang tahu selama ini, berita ini tiba-tiba viral begitu. Salah satu kasus yang Bung pernah tangani kasus apa ini? Kalau kasus banyak, macam ini di luar dari festival, tapi kita bicara nyambung soal independensi, kemudian bagaimana kerja-kerja wartawan. Bung bisa kasih. Macam kejadian 8 Desember 2014 di Paniai berdarah. Itu kan saya ada di TKP waktu itu. Terus kejadian tanggal 14 Agustus 2017 kasus Onebo berdarah dia. Itu dua kasus ini yang kemudian menjadi boom. Nah itu sampai Presiden Jokowi. Waktu itu kan komisioner Komnas HAM kan Pak Natalius Pigai. Jadi dia olah TKP panggil, jadi jalan sama-sama. Natalius bilang saya begini, Abed, kopu judul-judul berita dengan dap isinya tuh bikin kita jantungan, orang-orang Jakarta jantungan semua. Jadi kasus Paniai berdarah itu yang melaporkan dari lapangan waktu itu TKP. Sebelum media-media nasional menulis, bahkan media-media lokal. Ya waktu itu saya masih di Majalah Selangka. Majalah Selangka akhir-akhir ya. Jadi Injury Time. Sudah napas satu-satu. Dari situ baru kemudian Bung Abed menulis dari TKP langsung. Nah, waktu itu memang kita pu editor nih standby di tidak seperti jaringan sekarang yang 4G jadi bisa jalan kemana-mana. Dulu kan harus ke warnet baru. Aples kan dulu pu jaringan. Kadang biasa SMS lagi itu lagi. Jadi kalau tidak dapat jaringan setengah mati ya sudah isi pulsa saja kirim ke editor. SMS saja. Jadi 2 paragraf atau 1 paragraf dulu kirim kirim. Dan saya bilang foto sesuaikan saja ilustrasi ke apakah begitu. Pelakunya. Jadi itu trik-trik untuk zaman kita. Aples itu ya jaringannya. Bahaya sekali. Sungguh mati. Untuk sesi ini tuh nanti Tom bicara khusus di satu waktu. Nah, kita kembali lagi ke festival ini. Nah, Bung, di festival ini kan tadi pihak-pihak mana saja yang sudah akan hadir. Kemudian berkontribusi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu untuk apa festival ini kita buat? Ya. Jadi pertanyaan itu sudah. Kita juga mau tunjukkan bahwa kita wartawan asli Papua juga bisa. Ya. Terus minta maaf, saya jujur saja. Jadi selama ini yang mengatasnamakan wartawan Papua itu kan bukan wartawan asli Papua. Jadi kegiatan di luar nanti pergi ke sana mewakili wartawan. Tapi bukan kita. Karena itulah yang kita mau sampaikan di festival ini. Kita bukan kaleng-kaleng. Jadi apple to apple.
bukan Apple tuh Giawas. Bukan itu. Siap, siap. Jadi Begitu. kita orang wartawan juga sudah komunitas. Melalui komunitas ini kita akan asosiasi wartawan ini kita mau mengangkat kapasitas melakukan pembinaan. Nah itu melalui wadah ini. Jadi ya, tadi Bung Abel bilang Apple Ya. Pak Victor Mambor juga punya istilah. Aduh. Tapi di wadah ini juga kita saling memotivasi, jadi saling mengkaderkan. Ya. Ada regenerasi yang naik. Jadi Ya. Macam nanti di festival besok itu tanda juga ada yang gantung pena. ya. Lalu ada yang mulai pegang pena. Ya. Jadi ada Regenerasinya sih. mulai dari situ ada juga jadi apa sebagai tanda begitu dan besok. Siap. Nanti kesempatan itu baru kalau yang bagian itu nanti diumumkan. Jadi umumkan secara resmi bahwa ini sudah bukan wartawan lagi, kayak begitu. Ini menjadi penting supaya jangan bilang apa wartawan tempelan. Jadi pemirsa, mungkin ada hal-hal lagi yang mau Bung mau sharing terkait dengan festival, atau mungkin ada selama ini Bung ada dengar respon dari masyarakat bagaimana terkait dengan kegiatan, mungkin bisa sharing seputar itu. Kalau respon dari masyarakat tuh justru mereka tanya-tanya macam mama, woi adik, anak itu kegiatannya apa? Macam barusan 1 jam yang lalu mereka telepon, baru kegiatan kapan? Kita sudah hanya menoken nih, kayak begitu. Jadi mereka juga tanya-tanya mereka mau apa jual, mereka punya selanjaman. Dan juga teman-teman, lebih-lebih itu teman-teman dari wartawan-wartawan dari daerah, dari kabupaten-kabupaten macam jauh, di Tamrau, terus di Raja Ampat, di bawah Asmat, apa segala macam ini tanya. Dong tanya respon katanya apa respon dari masyarakat tuh sudah lumayan luar biasa, kata begitu. Jadi sekretariat AWP pertama juga kakak Sambena yang kasih tempat dia respon cepat untuk mendukung, mensupport kegiatan ini. Jadi Pak Emmanuel Leong ini kan sebagai apa koordinator apa usaha dana. Tapi dia bukan pergi usaha dana tapi urus perlengkapan. Jadi nyambi. Jadi pas dia pergi dia teman Gunawan Inggerui di OYH depan SPBU. Pas itu setelah kita pertemuan dengan Pak Lukireu di Kalibobo, jadi besoknya begin dapat informasi dari Kakeman, Gunawan dia ada kasih tempat, jadi dia punya jadikan sekretariat panitia. Di mana kah? Di OY. Oh iya sudah. Nah itu baru besoknya kita langsung pasang baliho di situ. Betul. Dan itu sudah luar biasa, itu satu langkah positif yang kita lakukan. Jadi memang istilah langkah pertama menentukan 1000 langkah ke depan itu sudah terjadi. Jadi sambutan dari tanggapan, sambutan dari masyarakat tuh sudah mulai nampak jelas dengan kerja-kerja yang selama ini kita jalankan, dan semoga festival ini akan terwujud. Didukung oleh semua pihak. Mungkin sebagai closing statement, Bung. Jadi ini bukan hanya sekedar festival biasa. Jadi ajan untuk pemersatu wartawan asli Papua dan wartawan seluruh yang ada di tanah Papua. Nanti ada komitmen-komitmen tertentu dalam kerjasama publikasi berita ke depan. Terus yang berikut ini kan provinsi baru kita Papua Tengah. Lalu festival ini juga paling pertama di Papua Tengah ditunjuk sini. Nah karena itu tagline-nya itu kami angkat tagline-nya itu apa? Kami perintis, bukan pewaris. Jadi kami merintis untuk mewariskan kepada generasi penerus berikut. Jadi kembali ke tadi, nanti mulai dari festival itu kita akan go to school, masuk ke sekolah. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan sekolah-sekolah, mungkin dalam 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali.
Jadi giliran nanti dimulai dari Nabire. Kita akan tentukan sekolah mana dulu, SMA mana dulu, atau SMK mana dulu. Itu setelah nanti koordinasi dengan kepala sekolah atau guru apakah ada anak-anak yang punya niat kayak begitu. Seperti begitu. Dan itu sudah pasti karena sekarang anak-anak zaman sekarang ini mereka punya status-status Facebook ini juga wow-wow begitu ya. Siap. Jadi kayak untuk sementara seperti itu. Dan saya ajak mari teman-teman semua, kami punya narasumber, masyarakat luas, dukung kami. Pak Gubernur Papua Tengah dan Freeport sudah pasti otomatis 100% dukung kami. Demikian. Terima kasih banyak atas dukungan dan jangan lupa berpartisipasi saat kegiatan festival ini berlangsung dari tanggal 6 Oktober sampai 8 Oktober di Bandara Lama Nabire. Nabire. Kami menanti kehadiran Anda. Kehadiran Anda akan menguntungkan kita semua. Shalom. Terima kasih, Bung.